Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Legenda Sang Monster Chapter 18 Bos Tikus telah datang. Bagaimana bisa? Orang-orang di dalam aula itu semua terkejut seperti Lin Hua waktu pertama kali melihat tingkat kultivasi Lin Yue. Lin Qiangda segera berdiri dari kursinya dan menghampiri Lin Yue. Sebelum dia berkata sesuatu, Lin Yue telah berkata terlebih dahulu. Aku hanya mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan dalam perjalananku beberapa bulan yang lalu. Lin Qiangda tidak melanjutkan lagi pertanyaannya, karena dia sangat tahu dengan watak cucunya yang satu ini. Lin Yue sangat malas untuk menjelaskan jika dia mendengar terlalu banyak pertanyaan. Lin Qiangda segera beralih kepada Ling Tian dan ingin bertanya banyak tentang apa yang telah terjadi selama beberapa bulan dia bersama Lin Yue. Ling Tian yang melihat Lin Qiangda berjalan ke arahnya segera menggerutu di dalam hatinya. Apakah aku kesini hanya untuk diinterogasi tanpa disuguhkan segelas teh untuk aku minum? Bertepatan dengan gerutuan Ling Tian di dalam hatinya, dia akhirnya mendengar kata-kata dari Lin Hua. Yue, segera panggil pelayan untuk menyuguhkan segelas teh untuk Ling Tian. Ucap Lin Hua setelah melihat bahwa sedari tadi Ling Tian belum disuguhkan segelas minuman, dia merasa sedikit bersalah karena dia jugalah yang mengundang Ling Tian untuk datang ke klan Lin. Memang hanya ibu mertua yang paling mengerti dengan isi hatiku sekarang. Ucap Ling Tian membatin. Lin Yue pun segera bergegas pergi tanpa memanggil pelayan. Dia ingin dirinya sendiri yang membuatkan teh untuk Ling Tian. Nak Ling Tian, bisakah kau jelaskan semuanya? Kata Lin Qiangda dengan nada datar. Yang aku tahu, Lin Yue sangat beruntung mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan. Ucap Ling Tian sambil tersenyum. Apakah hanya itu saja? Tanya Lin Qiangda lagi. Lia, hanya itu saja yang aku tahu. Ling Tian juga tidak mungkin menjelaskan kepadanya karena itu adalah rahasianya sendiri. Sebelum Lin Qiangda akan berbicara lagi, Lin Yue telah datang membawa segelas teh untuk Ling Tian. Melihat apa yang dilakukan oleh Lin Yue, semua orang yang berada di situ sekali lagi terkejut. Karena setahu mereka, Lin Yue hanya akan membuatkan teh untuk kakeknya dan tidak pernah membuatkan teh untuk orang lain. Lin Qiangda pun terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh cucunya itu. Apakah Yue menyukai pemuda ini? Pertanyaan itu mengisi semua pikiran orang-orang yang ada di aula tersebut. Ling Tian yang tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang-orang tersebut segera mengambil teh dan meminumnya. Ayah Lin Yue yaitu Lin San, hanya bisa tersenyum masam melihat semua itu. Dia sendiri tidak pernah dibuatkan teh oleh putrinya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Lin Yue dan Ling Tian, Lin Qiangda pun berkata, Yue, dalam 4 bulan lagi Kota Bulan Biru akan menjadi tuan rumah untuk turnamen bela diri bagi para kultivator jenius. Banyak jenius dari segala penjuru akan datang ke sini. Kakek sangat yakin kau akan menjadi juaranya dengan kultivasimu yang sekarang ini. Semoga saja kek, aku akan berusaha yang terbaik, kata Lin Yue yang mengangguk sambil tersenyum kepada Lin Qiangda. Ling Tian yang mendengar perkataan Lin Qiangda segera yakin bahwa kakaknya pasti akan datang juga ke Kota Bulan Biru. Mungkin dalam waktu dekat, kakaknya sudah akan memulai perjalanan ke sini karena perjalanan dengan menunggangi kuda akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk sampai ke Kota Bulan Biru. Ling Tian berpikir dia harus segera kembali menjemput kakaknya dan akan membantunya menaikkan kultivasinya. Dia juga sangat merindukan orang tuanya karena telah meninggalkan mereka selama lebih dari setahun. Berita tentang 300 kultivator dari klan Ji yang terbunuh, segera menyebar dengan sangat cepat. Semua orang dari klan Ji merasakan wajah mereka seperti dilumuri oleh kotoran. Tidak ada lagi kebanggaan yang biasanya mereka rasakan seperti sebelumnya. Di aula yang sangat besar, para anggota tingkat tinggi dari klan Ji telah berkumpul. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kata Ji yang kepada Ji Guo. Menurut mata-mata kita, pemuda itu sekarang berada di klan Lin. Aku akan ke sana bersama 5 tetua klan kita untuk membunuh pemuda tersebut. Kebetulan aku juga sudah lama tidak berkunjung ke klan Lin. Baiklah ayah. Setelah itu, Ji Guo dan 5 tetua klan Ji segera bergerak sangat cepat menuju klan Lin. Yue, maukah kamu bertanding sejenak dengan kakak sepupumu ini? Seorang pemuda berusia sekitar 26-27 tahun berkata. Lalu dia berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Lin Yue. Dia adalah Lin Si, kakak sepupu Lin Yue yang sering membantunya untuk berlatih.
Kultivasinya juga sama dengan Lin Yue, yaitu pada tahap pertama bintang emas. Baiklah kakak, Lin Yue pun segera mengeluarkan pedangnya dari cincin ruangnya, kemudian dia mengambil posisi bertarung dari teknik menari bersama pedang. Posisi apa itu? Mengapa berbeda dari teknik pedang klan Lin kita? Semua orang terkejut kembali melihat posisi berdiri Lin Yue yang seperti akan menari. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia akan bertarung atau menari? Kata Lin Qiangda sambil mengerutkan alisnya. Yue, berhati-hatilah, aku akan mulai menyerang. Setelah mengatakan itu, Lin Si segera menyerang Lin Yue dengan sangat cepat. Lin Yue yang melihat serangan cepat dari Lin Si hanya tersenyum. Kemudian dia mulai bergerak sangat cepat dan sangat indah seperti seorang dewi yang menari dengan wajah tersenyum bahagia. Itu adalah salah satu dari 7 teknik menari bersama pedang, yaitu teknik pedang kebahagiaan. Wajah semua orang sekali lagi terkejut melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Lin Yue. Sangat indah, lincah, gesit, cepat dan sangat kuat. Lin Yue bertarung tanpa niat pedangnya, sebab jika dia melakukannya mungkin kakak sepupunya akan kalah hanya dalam satu gerakan saja. Tangan Lin Qiangda terus bergerak mengikuti gerakan pedang yang dilakukan oleh Lin Yue. Dia mencoba untuk memahami gerakan dari teknik pedang tersebut. Saat gerakan ke-30, Lin Yue segera mengakhiri pertarungan itu dengan pedangnya tepat berada di dekat leher Lin Si. Aku mengaku kalah, tingkat pemahamanmu terhadap teknik pedang telah melebihi kakak sepupumu ini. Kata Lin Si dengan nada sedih, Yue, bisakah kamu mengajarkan kakekmu ini tentang teknik pedang itu? Kata Lin Qiangda dengan wajah yang sangat bersemangat. Teknik pedang ini diciptakan khusus untuk wanita, bukan untuk pria. Apakah kakek mau terlihat seperti banci saat bertarung? Kata Lin Yue sambil tertawa. Semua orang yang ada di situ pun ikut tertawa. Satu-satunya orang yang berani berbicara seperti itu kepada Lin Qiangda hanyalah Lin Yue. Lin Hua berbalik ke arah Ling Tian dan melihatnya hanya duduk tersenyum. Apakah dia juga yang mengajarkan Yue teknik pedang itu? Ucap Lin Hua di dalam hatinya. Yue, apa nama dari teknik pedang itu? Tanya Lin Hua yang dari tadi merasa sangat penasaran terhadap teknik pedang yang ditunjukkan oleh Lin Yue. Namanya adalah menari bersama pedang, ucap Lin Yue yang kemudian berjalan menghampiri Lin Hua. Patriark, di luar ada tamu yang mengaku sebagai patriark dari klan Ji sedang menunggu. Tiba-tiba terdengar suara seorang penjaga yang sedang melapor kepada Lin Qiangda. Mengapa tiba-tiba Guo tua itu datang ke sini tanpa memberitahukan aku terlebih dahulu? Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Kata Lin Qiangda sambil mengerutkan alisnya. Baiklah, aku akan segera ke sana menemuinya. Lin Yue yang mendengar itu sangat terkejut, dan kemudian memandang ke arah Ling Tan. Sedang untuk Ling Tian, dia hanya tersenyum dan berkata di dalam hatinya. Sepertinya bos para tikus telah datang, tidak perlu lagi aku mengunjungi sarangnya. Bersambung.